wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Mutia Sukara. Saya dari kelas C, jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam di Indonesia. Nah, di sini saya mengangkat tema tentang sejarah Islam di Sulawesi Tengah. Nah, baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan menggunakan chart. Nah, di sini ada sejarah Islam di Sulawesi Selatan. Nah, untuk yang pertama ini, Palu sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Tengah menjadi cermin presentasi dari kemajemukan. Nah, kota Palu menjadi benteng yang kokoh untuk menampilkan corak, rasa, citra multikultural. Suku yang mendiami Palu adalah suku Kaili, yaitu suku asli, dan Bugis sebagai pendatang dari Sulawesi Selatan. Nah, selanjutnya ada Arab, Bali, Flores, Minangkabau, Jawa, kemudian ada Manado, ada Gorontalo, Ternate, Sunda, Betawi, dan Cina. Nah, keragaman suku di Palu ini sangat dimaknai oleh penduduk asli sebagai arti keterbukaan dari kehidupan sosial, kemudian agama. Nah, di kota Palu sendiri, penduduk terbesarnya adalah pemeluk agama Islam dengan sebesar 87,84%. Nah, selanjutnya proses masuknya Islam di Palu. Nah, sekitar awal tahun 1724 di lembah Palu atau Palu Valley, nah dihuni oleh 3 suku yang terdiri dari Tosigi, Todolo, dan Topalue. Nah, Islam tiba di Palu melalui pelabuhan Palu dan pelabuhan Donggala. Nah, pengaruh awal Islam berasal dari pedagang Makassar yang datang pada awal 1500-an. Nah, kemudian pengaruh Islam selanjutnya melalui Ternate pada 10 tahun akhir dari 1500-an. Nah, sementara itu Islam tiba di Sulawesi sekitar 1605 melalui kerajaan Goa bersamaan datangnya Belanda. Nah, penduduk Islam di Parigi dibawa oleh datu dari tanah Melayu, tetapi Islam tersebut diperkuat lagi oleh orang-orang Bugis. Nah, sedangkan Islam di kawasan Tojo dan Ampana dikatakan berasal langsung dari Bone yang dibawa melalui Teluk Tomine. Nah, selanjutnya itu ulama pembawa Islam di Palu. Nah, yang pertama itu Dato Krama atau Syekh Raki adalah seorang ulama Minangkabau yang pertama kali menyebarkan agama Islam ke Tanah Kaili atau Bumi Tadulako. Nah, Sulawesi Tengah pada abad ke-17. Awal kedatangan Dato Karama di Tanah Kaili bermula di Karampe, Lembah Palu, Sulawesi Tengah. Nah, pada masa Raja Kabonena. Lembah Palu, Sulawesi Tengah pada masa Raja Kabonena. Pangeran Pu Menggari memerintah di wilayah Palu. Nah, selanjutnya Dato Karama melakukan syiar Islamnya ke wilayah-wilayah lainnya di Lembah Palu yang dihuni oleh masyarakat suku Kaili. Nah, selanjutnya ulama wanita di kota Palu. Nah, Syarifah Syadiah merupakan tokoh terkenal di kota Palu. Nah, ia adalah seorang ulama sekaligus sebagai pemimpin organisasi di bidang pendidikan. Nah, beliau membina Madrasah Al-Khairat sebagai pembina agama di setiap kabupaten di seluruh pelosok di kawasan timur Indonesia. Syarifah Syadiah memiliki sifat sabar, bijaksana, disiplin yang sangat tinggi. Nah, selain itu, ia juga merupakan sosok penyantun anak yatim yang terlantar di wilayahnya. Nah, sebagai ulama dan tokoh pendidikan, ia diberi kepercayaan untuk mengatur kesehariannya, juga diberi kepercayaan untuk mengatur pendidikan yang ada di Al-Khairat. Nah, selanjutnya gerakan dakwah di kota Palu. Itu ada 4. Yang pertama Al-Khairat, yaitu gerakan keagamaan yang berawal dari sebuah madrasah
di Palu, Sulawesi Tengah, yang didirikan oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau biasa dipanggil dengan Guru Tua. Nah, pada 14 Muharram 1349 Hijriah, bertepatan pada 11 Juni 1930 Masehi, Al-Khairat berasaskan Islam dan berhaluan Al-Husnah wal Jamaah dengan berfaham Asy'ariyah dan bermazhab Syafi'i. Nah, dengan demikian secara paham keagamaan, akidah, dan ubudiyah. Nah, kemudian yang kedua adalah Nahdlatul Ulama. Di Palu terdapat ormas keagamaan Nahdlatul Ulama yang secara umum profilnya sama sebagaimana Nahdlatul Ulama di Pulau Jawa. Nah, Nahdlatul Ulama ini menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpola pikir jalan tengah antara rasionalisasi dan spiritualis. Nah, sumber pemikirannya adalah Al-Quran, Sunnah, dan juga kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Nah, dalam bidang fikih mengikuti 4 mazhab. Yang pertama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Kemudian yang ketiga itu adalah Darud Dakwah wal Irsyad atau DDI. Nah, organisasi Darud Dakwah wal Irsyad didirikan pada tanggal 7 Februari 1947 di Watang Sopeng. Nah, sebagai pengintegrasian dari Madrasah Arabia Islamiyah atau MAI yang didirikan di Watang di Mangkoso 11 Januari 1938. Nah, organisasi yang berkedudukan pusat di Makassar ini akidahnya sebagai Islam menurut Al-Sunnah wal Jamaah. Nah, dan menganut salah satu dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, DDI berasaskan Pancasila dan bersifat keagamaan, bergerak dalam pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan. Nah, yang keempat itu Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Ini menegaskan dirinya sebagai penggerak Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang sejarah Islam di Kota Palu atau di Sulawesi Tengah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ya.